Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang semua dan selamat mendengarkan di Suara Hijrah Podcast. Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lama aku tidak buat podcast ya. Ya mungkin karena aku lagi ada kesibukan, lagi banyak tugas. Walaupun masih pandemi COVID-19 seperti ini, walaupun kita masih di rumah, tetapi tugas itu sangat numpuk ya, dan kita pun harus ya mengerjakannya kan ya. Jangan sampai lalai juga dalam mengerjakan tugas. Oke teman-teman, mungkin kita akan sharing-sharing ya. Aku akan sharing-sharing mengenai kenapa sih hidup tuh capek banget ya. Padahal kita udah berusaha semaksimal mungkin, udah bekerja, tapi hasilnya nihil, hasilnya tuh nggak ada. Mungkin kita pernah berpikir bahwa hidup di dunia ini sebenarnya untuk apa ya? Apakah untuk kebaikan ataukah keburukan? Yang pastinya untuk kebaikan, dan kita pasti udah menyadari kan ya, apalagi kita sudah dewasa, kita sudah mengetahui mana yang hak dan mana yang batil ya. Kita sudah mengetahui semua, dan kita mungkin sudah melakukan semaksimal mungkin kebaikan, tetapi mungkin di dalam hati kita, di dalam diri kita itu merasa bahwa kok aku tuh gak ada perubahan ya. Padahal aku udah bekerja, aku udah mencari uang, aku udah semaksimal mungkin gitu ya bekerja, tapi kenapa aku tuh sangat capek dan hasilnya itu gak ada apa-apanya, hasilnya tuh nihil banget gitu. Mungkin kita pernah berpikir seperti itu. Sebenarnya kita harus ubah pola pikir kita bahwa bekerja itu boleh, sangat boleh ya. Dan memang bekerja itu adalah hal yang diharuskan kan ya. Karena kalau memang kita nggak bekerja, ya kita mau makan pakai apa ya kan? Masa iya uang langsung jatuh dari langit? Ya nggak mungkin juga sih, mustahil ya, Allahu a'lam ya. Tapi sebaiknya kita harus ubah pola pikir kita. Kita udah bekerja nih teman-teman, kita bagus sudah bekerja semaksimal mungkin semampu kita, tapi hasilnya belum ada. Atau misalkan kita punya utang, dan utang itu semakin numpuk, padahal kita udah bekerja, kita udah mencari uang, tetapi kenapa utang semakin numpuk? Kenapa diri kita tuh gak ada kenikmatan, gak ada kesenangan gitu? Semakin kesini hidup kita tuh semakin capek. Jadi kita tuh udah beribadah males ya kan, terus berbuat kebaikan juga males, ngumpul-ngumpul atau silaturahmi pun ya gak ada waktu. Jadi sebenarnya kita harus ubah pola pikir kita. Sebenarnya kita itu selalu mengutamakan dunia atau mengutamakan akhirat. Ya sebenarnya kita harus seimbang ya antara dunia dan akhirat. Kalau kita selalu mengejar dunia terus teman-teman ya kemungkinan kita akan capek. Diri kita itu akan capek banget. Ya pasti teman-teman bisa ngerasain lah kan ya. Kita udah bekerja, berangkat pagi, terus pulang malam, sampai lembur, sampai ada shiftnya gitu ya. Terus ternyata utang kita itu makin menumpuk, terus kehidupan kita ini makin berkurang, gak ada keberkahannya. Ya karena kita harus cek juga pada diri kita, ada apa yang salah dengan diri kita. Mungkin kita ada kesalahan dari diri kita, entah kita kurang dalam beribadah, entah kita kurang dalam bersedekah, entah kita kurang dalam silaturahmi. Ya kita harus muhasabah diri. Muhasabah diri itu penting. Kita harus renungkan diri kita. Atau kalau bisa sebelum kita tidur malam, kita renungkan diri kita, apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita perbuat, kesalahan apa gitu. Kita harus renungkan. Dengan kita merenung, dengan kita muhasabah diri, insya Allah kita akan menemukan jawabannya. Karena kalau hidup capek itu sebenarnya wajar ya. Di dunia ini bukannya tempat bersenang-senang, melainkan tempatnya capek, tempatnya bersusah-susah dahulu, nanti bersenang-senang kemudian.
Dan di dunia ini kita harus bersabar ya, karena bersabar itu segala apapun yang kita lakukan dengan kita bersabar, insya Allah kita akan menemukan keindahan ya. Tapi sebenarnya kita nggak boleh ngeluh juga ya, karena kita merasa kita capek, kita putus asa, kita udah kerja tuh semaksimal mungkin sampai kita lupa dengan ibadah. Nah ini nih ibadahnya harus ditingkatin, karena Allah itu lebih menyayangi hamba-hambanya yang taat, hamba-hambanya yang selalu beribadah. Kalau kita jarang beribadah, bahkan kita lalai dan sampai kita lupa dengan kewajiban kita, ya bagaimana kita mau hidup tenang ya kan? Karena hidup tenang itu berawal dari diri kita ya. Allah akan memberikan kehidupan kita yang tenang apabila kehidupan kita ini harus dilandasi dengan ketakwaan. Nah, kalau kita bertakwa, kita sudah bertakwa kepada Allah, kita menjalankan syariat Allah, insya Allah hidup kita ini akan terasa tenang. Kan kalau hidup tenang itu pasti enak banget kan ya teman-teman ya. Pasti semua orang pengen lah hidupnya tenang, cuman tidak semua orang bisa merasakannya, tidak semua orang bisa melakukan hidup tenang. Maka rubah juga ya mindset kita, rubah pola pikir kita, biar kita nggak usah ngejar-ngejar dunia terus. Capek kalau ngejar-ngejar dunia. Bahkan kalau kita terlalu mengejar dunia, kita lupa dengan akhirat ya. Mungkin dunia bisa kita dapat, tapi nggak selamanya. Dunia bisa kita dapat hanya sebentar, hanya sekejap ya. Tapi nanti kita kembali ke alam akhirat. Nah, di alam akhirat ini kita harus bisa bertanggung jawab nih. Kita di dunia ini ngapain sih gitu ya? Kita di dunia ini cuman bekerja terus ya, sampai lupa dengan ibadah kita, sampai kita memporsir tubuh kita, memporsir diri kita, sampai diri kita tuh capek, diri kita lemes, diri kita nggak kuat gitu. Dan setelah kita pulang kerja, sampai rumah, kita di kamar langsung tidur, langsung istirahat. Nah, padahal di situ sudah mulai waktu sholat dan kita lupa dengan sholat. Terus bangun tidur, ternyata udah pergantian sholat lagi gitu kan. Jadi ya seakan-akan kita sampai lupa. Nah itu kan harus dibenerin lagi, harus diubah lagi mindset kita ya. Jangan sampai kita merasa capek terus ya. Bahkan kalau kita kerja ya boleh sebenarnya kerja, tapi kan kita harus bisa mengatur waktu ya, kita harus bisa mengatur waktu dan kita harus mengontrol diri kita. Kalau kita udah merasa capek, ya udah istirahat dulu ya, jangan diporsir. Kalau kita terus porsir diri kita, terus porsir tubuh kita, ya mungkin kita akan capek, kita akan lelah dan kita akan melupakan segalanya. Nauzubillah kan ya teman-teman ya. Jadi usahakan kalau kita merasa diri kita capek, ya udah kita istirahat sebentar, nggak apa-apa, istirahat dulu, kita minum dulu, kita duduk dulu istirahat. Yang penting kita mempunyai waktu istirahat ya, walaupun hanya beberapa menit. Nah setelah itu kita bekerja lagi. Nah setelah kita bekerja, jangan lupa kita ibadahnya ditingkatkan ya, karena pekerjaan tanpa didasari dengan ibadah ya mungkin tuh sia-sia. Dunia bisa kita raih gampang kok, dunia kita meraih dunia itu gampang, tapi kita tidak bisa meraih keberkahannya. Nah keberkahan itu sangat luar biasa ya. Orang yang mempunyai uang banyak, ya mempunyai rumah mewah, mempunyai mobil, tetapi tidak mempunyai keberkahan, maka hidupnya itu akan hampa, maka dirinya itu tidak akan bisa merasakan kenikmatan. Walaupun dia itu punya segalanya, tapi dia tidak merasakan kenikmatan walaupun itu sedikit. Maka perlu juga ya, perlu mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun kita punya gaji kecil, itu lebih baik karena itu bermanfaat, karena itu gajinya bisa berbuat kebaikan kepada kita, bisa bermanfaat gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya serinya ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa diambil hikmahnya, dan mungkin suatu saat nanti kita akan sharing-sharing melalui podcast. Dan teman-teman jangan lupa selalu bersyukur, selalu minta yang terbaik sama Allah ya. Jangan pernah merasa diri kamu itu tidak ada apa-apanya ya. Mungkin kita ini butuh Allah ya, kita nggak bisa berbuat sendirian di dunia, kita nggak bisa melakukan hal-hal sendiri tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sampai di sini dulu. Jangan lupa ditonton ya, jangan lupa didengarkan. Terus buat teman-teman yang mau follow Instagram aku, silahkan di follow di @mita30 tulisannya MYTHAA30, dan follow Instagram komunitas aku ya. Ya mungkin kalian bisa gabung lah ke komunitas, tapi khusus akhwat ya, khusus perempuan, di @kalamsantun.id. Dan buat teman-teman yang mau cerita pengalaman pribadi, cerita sedih, senang, duka, dan lain-lain, bisa kok cerita di email aku di miftahul993006@gmail.com. Insyaallah kalau ceritanya itu menarik, bermanfaat, aku jadikan podcast. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.